Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Al-Farongo, Ketua DKM Bapak Haji Abdul Jabbar, seluruh para tokoh masyarakat, sesepuh orang tua kita Bapak Haji Rosim, para penggiat majelis ilmu Bapak Riau, Mas Fahrul dan teman-teman lainnya, seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, semoga Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, senantiasa istiqomah di dalam ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita hormati Ustadz Amto ya, dan seluruh jamaah lainnya. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah pertemukan kita, Allah dudukkan kita di salah satu taman surganya Allah. Dan insya Allah kita semua termasuk hamba yang memang Allah pilih untuk didudukan di taman surga, menikmati taujih robbani, siraman rohani. Semoga menjadi nutrisi keimanan kita semakin hari semakin baik, semakin meningkat, ketakwaan kita juga semakin kuat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kajian Nashaihul Ibad. Sekarang kita masuk pada makalah yang ke-15 yang membawa kitab, bisa dibuka halaman 6 baris ke-6 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu asyrah an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala zaharul fasadu fil barri wal bahri qala al-barru huwa al-lisanu wal bahru huwa al-qalbu fa idza fasadal lisanu bakas alaihin nufus wa idza fasadal qalbu bakas alaihil malaikah. Artinya makalah yang ke-15 atau nasihat yang ke-15 ini datangnya Abi Bakrin As-Siddiq, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridainya. Beliau memberikan sebuah komentar atas ayat firman Allah yang berbunyi zaharul fasadu fil barri wal bahri. Ini adanya di surah Ar-Rum. Lengkapnya ayat begini: zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Itu ayat lengkapnya, yang mana ayat itu kalau diterjemahkan, telah tampak kerusakan baik itu di daratan ataupun di lautan. Bima kasabas aidin nas, disebabkan karena ulah tangan manusia, sehingga di situ liyudhiqahum, Allah menimpakan siksaan musibah agar kalian mereka semua la'allahum yarji'un, kembali kepada jalan yang diridhai Allah. Kalau melihat ayat itu,
Abu Bakar As-Siddiq memberikan komentar, memberikan tanggapannya bahwa yang dimaksud al-barru itu secara makna adalah daratan, tapi oleh Abu Bakar As-Siddiq al-barru huwal lisan. Yang dimaksud al-barru adalah lisan. Wal bahru secara makna itu lautan, tapi oleh Abu Bakar As-Siddiq diartikan wal bahru huwal qalbu. Lautan itu adalah hati. Di sini beliau menjelaskan faida fasadal lisanu bakas alaihin nufus. Maka ketika lesan itu rusak, lesan seseorang kok rusak, bakat maka akan menangis alaihi atas lesan tersebut an-nufusu manusia. Begini Bapak Ibu, lesan dengan hati lebih besar mana Bu? Lebih besar hati. Lebih dalam mana? Lebih dalam hati. Itu gambarannya, kerusakan di bumi itu diistilahkan sebagai kerusakan lisan. Sementara kerusakan di laut itu diumpamakan sebagai kerusakan hati. Karena memang terbukti daratan dengan lautan itu lebih luas lautan. Lesan yang rusak itu menyebabkan orang-orang nangis tersiksa, nangis batinnya. Kenapa demikian? Tajamnya lisan itu bisa menyayat hati seseorang. Betul Bu? Luka yang disebabkan dari ucapan itu lama sembuhnya. Betul? Bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun luka itu susah untuk kembali sembuh. Berbeda kalau luka itu disebabkan karena fisik. Biasanya itu nggak butuh lama bisa sembuh lukanya. Tapi kalau luka yang disebabkan oleh lesan, maka banyak orang yang menangis karena tersakiti oleh lesan kita. Ini gambarannya adalah manusia ketika sudah tidak bisa menjaga lesannya, maka dimanapun dia berada pasti menebar kerusakan, menebar fitnah, menebar keburukan, mencaci maki, gibah, apalagi Bu? Semua-muanya itu. Maka lesan itu dosanya paling banyak. Karena kenapa? Karena memang kadang-kadang tidak terkendali itu lesan. Makanya dalam kondisi saat ini yang serba canggih, serba teknologi, harusnya kita pinter-pinter menjaga lisan kita. Jangan gampang komentar, jangan gampang untuk menanggapi kalau kita belum tahu persis kejadian dan faktanya. Ada pertanyaan yang masuk, bagaimana menanggapi ujaran-ujaran ya, baik itu menghujat ulama, menghujat kiai, menghujat orang lain, bagaimana itu? Begini caranya Bu. Di dalam kaidah bahasa Arab ataupun usul fikih, yang namanya kabar berita itu pasti dia menyimpan dua perkara. Pasti ada dua kemungkinan di atas kabar tersebut. Artinya kabar itu kemungkinan benar, kemungkinan salah. Itu namanya kabar. Jadi apapun kabarnya yang kita terima, yang kita baca, yang kita dengar, itu ada kemungkinan kabar itu benar, kabar itu salah. Sehingga kita punya kewajiban untuk apa? Untuk melakukan tabayun. Tabayun itu klarifikasi, cross check, mencari kebenarannya. Jadi jangan sampai kita komentar, apalagi kembali nge-share kalau bahasa orang sekarang, tanpa kita tahu fakta kebenarannya. Apapun itu. Terlebih-lebih kalau yang berbicara, kalau yang menulis itu orang yang fasik. Fasik itu apa? Minimal dianggap fasik itu orang yang masih hobi berbohong. Kalau ngomong suka bohong itu terhitung kategori fasik. Kalau yang ngomong orang seperti itu jangan ditelan mentah-mentah. Walaupun dia sumpah sekalipun.
Kenapa? Karena potensi orang fasik itu akan bikin kerusuhan, kerusakan. Dan itu yang menjadi fitnah. Makanya banyak sekali orang yang terhinakan karena lisannya, orang yang akhirnya sengsara karena lisannya, orang yang akhirnya mendapatkan musibah karena lisannya. Sehingga ungkapan itu sudah pernah kita sampaikan, mulutmu harimaumu. Makanya salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu terletak pada kemampuan menjaga lisannya. Dan biasanya komentar itu gampang sekali. Umpamanya nih, orang itu kalau memang mulutnya udah ember. Ember apa, Bu? Udah bocor ya. Ketemu siapa saja itu digundami. Gundami apaan? Ketemu orang naik motor digundamin. Ketemu orang naik mobil digundamin. Ketemu orang ganteng lewat digundamin. Lihat orang cantik lewat digundamin. Yang jelek juga digundamin. Emang dasar mulutnya memang bocor, apa saja digunamin. Dan itu sangat beresiko gitu loh, Bu. Makanya di sini lisan itu gampang sekali bikin kerusakan. Sekali kita ngomong tentang kerusakan, tentang keburukan dan menyebar, itu menjadi fitnah yang akan terus berkembang. Makanya di sini digambarkan kalau lisan itu rusak, manusia banyak yang sedih menangis, banyak yang tersakiti. Seperti yang sudah populer di media sosial, Bapak bisa lihat sendiri itu, bagaimana orang gampang sekali menghina Habib, gampang sekali menghina ulama, sama sekali ustadz sama ustadz saling caci memaki. Itu luar biasa itu. Apalagi kondisi sekarang, suhu politik juga sudah memanas. Ini kalau nggak hati-hati betul, lisan kita benar-benar jadi sarang dosa di situ. Makanya kita jaga betul. Dan lisan itu, Bu, mencerminkan hati seseorang. Kalau lisannya jelek, udah jelas, udah pasti hatinya juga jelek. Itu rumus secara umum, kaidah umumnya begitu. Kalau lisannya jelek, hatinya jelek. Kalau lisannya baik, hatinya baik. Itu kaidah umum, walaupun ada pengecualian. Ada pengecualian, orang itu lisannya bagus, manis, tapi hatinya busuk. Ada nggak? Ada, itu orang munafik tuh begitu tuh. Lisannya bagus, manis sekali tuh Pak. Kalau ngomong itu bikin kita terpesona. Tapi hatinya busuk. Itu ada, itu munafik. Ada juga yang lisannya kelihatannya busuk, kelihatannya jelek itu lisannya, ternyata hatinya ya jelek. Kayaknya nggak ada kalau lisannya jelek hatinya bagus tuh, nggak ada kayaknya. Ya, kalau mulutnya jelek kayaknya susah kalau hatinya bagus. Kenapa? Karena lisan itu pantulan dari yang ada di hati kita. Makanya disebut hati itu disebut nurani atau nurani bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya hati nuraniyun, hati yang bercahaya. Kalau hati nurani, hati yang bercahaya selalu memancarkan kebaikan. Tapi kalau bukan hati nurani, ada kemungkinan dia terhinggapi penyakit. Ketika hati itu terhinggapi penyakit, maka seluruh organ tubuh itu akan bergerak menjadi jelek. Karena hati itu sebagai malikul a'dha. Hati itu rajanya seluruh anggota tubuh. Mata bisa jelek, bisa jelalatan, bisa liar, itu tergantung hati. Betul. Sama-sama melihat, itu Bapak bisa mengartikan, ini mata tatapan mata liar, tatapan mata genit. Beda nggak Pak? Tatapan mata sedang marah, sama apa beda? Beda. Tatapan orang sedang sendu, tatapan orang sedang nggak pegang duit, itu pegang beda.
Betul, beda kan? Itu beda. Kenapa? Ya memang itu pantulan cahaya hati. Jadi mata jendela hati itu betul. Jadi dari sorot mata udah kelihatan beda. Begitu juga lesannya. Lesan juga begitu. Kalau hatinya baik, insya Allah lesannya juga ikut baik. Seluruh anggota tubuh, tangannya, kakinya bergerak menuju kebaikan kalau hatinya baik. Makanya di sini kalau hati sudah rusak, yang nangis bukan hanya manusia, yang terkena imbasnya bukan hanya manusia. Di situ dilanjutkan, wa idza fasadal qalbu, dan jika rusak itu hati, bakat alaihil malaikah, maka seluruh malaikat nangis atas rusaknya hati seseorang. Kenapa? Karena dia tidak hanya bikin kerusakan di bumi, juga bikin rusak seluruh alam, seluruh amal. Itu hati kalau rusak, Pak. Makanya saya bilang orang Amerika, orang-orang non muslim yang menjadi profesor itu cerdasnya luar biasa. Betul, cerdas, Pak. Akalnya cerdas. Tapi kalau cuman akalnya yang cerdas, hatinya tidak cerdas, ujung-ujungnya dia pasti bikin kerusakan, bikin virus, akhirnya disebar jadi penyakit. Teknologi bikin bom, akhirnya diledakkan untuk kerusakan. Itu semua yang menciptakan orang-orang hebat, IQ kecerdasannya bagus, cuman hatinya nggak bagus, ujung-ujungnya bikin kerusakan di dunia ini. Dan ternyata yang kena imbasnya bukan manusia saja, malaikat juga nangis. Makanya di sini Bapak Ibu dirahmati Allah, ngaji semacam ini dari awal saya sampaikan, ngaji itu jangan sekedar niat cari ilmu, tapi niatkan untuk membersihkan hati. Kalau sekedar cari ilmu, banyak sekali orang yang ilmunya banyak tapi hatinya rusak. Banyak sekali orang yang ilmunya tiap hari ngaji kok, bahkan seminggu ngaji 7 kali. Ibu seminggu ngaji berapa kali? Ibu-ibu biasanya lebih rajin kan? Banyak ilmu, banyak wawasan, tapi hatinya bagaimana? Itu yang perlu diperhatikan. Makanya hati ini menjadi malik, menjadi raja dari anggota, karena akan menentukan, dan itu sesuai hadis Rasulullah, idza saluhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh. Jika hati itu baik, seluruh anggota tubuh akan menjadi baik, bergerak menuju kebaikan. Kalau hati itu rusak, seluruh anggota tubuh akan membuat kerusakan. Itu dibenarkan dalam hadis. Makanya slogan di dalam badannya sehat terdapat jiwa, itu enggak juga, Pak. Kalau badan sehat terdapat jiwa yang kuat, enggak. Banyak sekali orang sehat tapi kelakuannya bejat, banyak. Lah orang maling garong apa enggak sehat fisiknya, Pak? Oh sehat, bisa loncat, bobol jendela, bisa, wah itu sehat sekali fisiknya. Tapi jiwanya nggak sehat. Makanya di sini Rasulullah beda konsepnya. Konsepnya adalah jika hati ini baik, seluruhnya baik. Jika hati ini rusak, seluruhnya rusak. Jadi yang paling penting adalah hati. Dan ternyata sekarang dibuktikan secara ilmiah, ibu sakit fisik umpamanya, tapi kalau hati kita tenang, hati kita tetap husnudzon, tawakalnya digedein lagi, itu cepat sembuh, Bu. Tapi kalau ibu sakit, terus pikiran stres, hatinya juga stres, ya nggak sembuh-sembuh. Orang sekarang sudah mulai banyak yang begitu, lagi panas tuh, Bu, udah langsung stres pikirannya. Pikirannya apa? Udah covid aja kan? Lagi panas, covid aja itu. Stres, sembuhnya ya lama. Makanya hati itu menentukan. Maka di sini kerusakan yang terjadi itu bisa disebabkan karena lisan kita, bisa karena hati kita. Kita jaga hati ini jangan sampai dicemari oleh penyakit.
Dan ketika hati itu sudah kemasukan penyakit, kok nggak buru-buru dibersihkan, penyakit itu akan merambat terus, Pak, menumbuhkan penyakit-penyakit yang lain. Contoh, penyakit hasud. Hasud itu apa? Dengki. Penyakit hasud itu satu, dengki. Itu kalau nggak disembuhkan, itu akan rembet kemana-mana. Dari dengki akhirnya muncul penyakit tukang gibah. Gara-gara dengki muncul penyakit menyebar fitnah. Dari dengki muncul keinginan untuk merusak, membinasakan orang yang didengki. Betul. Ya, itu akan terus menyebar. Makanya satu penyakit dalam hati buru-buru disembuhkan. Kalau tidak akan menumbuhkan penyakit-penyakit baru. Ini yang disebut fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Fi qulubihim maradun. Di dalam hati orang munafik ada satu penyakit. Tapi akhirnya fazadahumullahu maradun. Karena nggak disembuhkan, penyakit itu Allah tambah-tambah. Penyakitnya numpuk, tambah. Penyakit hati. Makanya orang munafik itu susah keluar dari penyakitnya karena udah terlanjur numpuk-numpuk. Kalau penyakit fisik gampang diobati, kalau hati susah, Bu, susah. Kelihatannya kemana-mana pakai jilbab, kemana-mana ikut ngaji, tapi mulutnya masih masih berani sama suami, nggak mau kalah. Wah, lebih galak sama tetangga, nggak mau kalah, berantem mulu, adu mulu tuh, terus gitu. Kalau lagi di jalan kelihatannya waktu di masjid mah khusyuk, lagi di jalan mah garang banget, Pak. Disalib dikit yang keluar apa? Umpatan itu keluar, Pak. Umpatan keluar. Dan itu, Pak, itu menjadi subatan. Makanya kalau kita pengen melihat hati seseorang, gampang, Pak. Lihat respon atau reaksi pertama. Reaksi spontan saat dia kaget, apa yang keluar dari mulutnya itu mencerminkan hatinya. Bapak kalau tiba-tiba mau ditabrak orang, mau loh, belum ditabrak, Bapak kaget, yang keluar dari mulut Bapak apa? Jujur aja, jujur, Om. Itu mencerminkan hati kita. Kalau yang keluar astagfirullahaladzim, cakep tuh orang. Karena reaksi spontan itu nggak bisa direkayasa, refleks dari hati. Tapi kalau yang keluar bukan astagfirullah, yang keluar umpamanya apa, Pak? Yang kebun binatang keluar semua gitu kan, ada jangkrik, ada kodok keluar semua gitu. Itu mencerminkan hati kita. Begitu, Bu. Atau ibu nih lagi di rumah musim hujan, kepleset reaksi spontan yang ibu lakukan apa? Itu mencerminkan hati kita. Kepleset kok yang disebut kodok, ya memang hatinya hati. Itu itu nggak bisa dibohongi loh, Pak, nggak bisa direkayasa. Kalau kondisi normal, Bapak bisa merekayasa di hadapan orang biar kelihatan bagus hatinya, astagfirullah, bisa. Tapi kalau spontan itu nggak bisa rekayasa, lahir dari hati. Makanya gampang, Pak. Ini orang benar-benar khusyuk apa nggak lihat, kagetin, Pak. Kagetin kok kurang aja dah. Tidak terus begitu. Makanya di situ kita bisa tahu cerminan hati lewat lisan seseorang. Selanjutnya, makalah yang berikutnya yaitu makalah ke-16. Wal maqalatu sadisatu asyrata. Makalah yang ke-16 kila disampaikan, inna syahwata tusirul muluka abidan. Sesungguhnya syahwat itu bisa menjadikan seorang raja menjadi budak. Was-sabra, adapun sabar, yusirul abda mulukan. Sabar itu bisa menyebabkan seorang budak menjadi raja. Ala tara ila Yusuf, maka lihatlah kisah tentang Yusuf wa Zulaikha dan Zulaikha. Ini masalah syahwat, Bu.
Yang namanya nafsu syahwat itu setiap orang punya. Memang kita diciptakan oleh Allah dibekali dengan nafsu syahwat, dan itu fitrah manusia. Artinya fitrah itu orang nggak bisa menghilangkan syahwatnya. Yang ada mengendalikan syahwat. Yang ada begitu, Pak. Kalau dihilangkan nggak bisa. Dikebiri itu bukan menghilangkan syahwat. Syahwatnya masih ada, cuman itunya nggak bisa, gitu aja. Tapi syahwat nggak bisa hilang. Tapi yang kita diajarkan untuk bisa mengendalikan syahwat. Makanya dalam Al-Quran, innan nafsala ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu syahwat, dorongan nafsu itu selalu mendorong seseorang berbuat jelek, berbuat keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Contoh, gara-gara nurutin syahwat, seorang raja bisa menjadi budak. Banyak sekali itu, Bu. Seperti contoh, seorang raja ketika dia nurutin syahwat mencintai perempuan, itu dia rela melakukan apa saja. Sama ketika bapak dulu waktu masih bujangan, masih sendirian, terus jatuh cinta sama perempuan, saya yakin bapak akan rela melakukan apa saja. Betul, Pak? Disuruh ngalor, suruh ngidul, hujan terus suruh beliin bakso, ya dibeliin kan. Dulu sekarang nggak tahu. Sekarang udah nggak mau disuruh-suruh ya, karena udah nggak cinta kali. Mau disuruh mau. Nafsu itu begitu, Pak. Tanpa disadari, nafsu itu akan menyebabkan seorang raja jadi budak. Contoh, bapak punya dorongan nafsu apa? Seneng dengan mobil. Wah, menggebu-gebu, kapan saya bisa beli mobil? Nabung, kerja siang malam. Akhirnya mobil itu kebeli. Ketika mobil itu kebeli, maka tanpa disadari bapak akan menjadi budaknya mobil. Percaya nggak? Kelihatannya bapak pemilik mobil. Kelihatannya memang bapak yang naikin mobil, tapi orang yang terlalu cinta sama mobil resikonya jadi budak. Nanti pulang kerja kotor sedikit, cuci. Belum sampai bapak istirahat udah buru-buru nyuci mobil. Nanti tengah malam bapak mau istirahat, nggak akan tenang kalau belum mobil dicek lagi. Betul? Cek lagi udah aman belum, kuncinya, gerbangnya. Nggak akan nyaman bapak itu. Akan terus begitu, tanpa disadari kita jadi budak mobil. Tapi kalau bapak nggak terdorong syahwat, ya punya, ya biasa saja, nggak usah terlalu cinta, biasa. Itu biasanya orang cenderungnya itu santai gitu, Bu. Punya mobil kotor, ya udah kotor mah biarin saja. Nyucinya kapan? Ya besok boleh, masih ada waktu. Tapi biasanya orang yang baru seneng mobil, pulang jam berapa di tengah malam, langsung dicuci, Pak. Kayaknya sayang banget itu. Itu jadi budak. Tapi kalau kita sabar, justru yang budak itu jadi raja. Yang budak jadi raja. Maka di sini dicontohkan gambaran Yusuf dengan Zulaikha. Waktu Maulid sudah saya sampaikan singkat itu. Bagaimana Yusuf itu statusnya budak saat itu, Pak. Karena saat itu kan dicemplungin di dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Akhirnya ditemukan, terus dijual menjadi budak. Jadi status Yusuf di dalam keluarga Zulaikha itu budak. Sementara Zulaikha itu ratu, istri gubernur, sebutannya ratu di situ. Itu karena terdorong nafsu. Akhirnya Zulaikha rela menjadi budak nafsu, budak cinta, siap untuk berkorban untuk Yusuf. Maka saya gambarkan kemarin kan bagaimana Zulaikha itu sampai luar biasa di dalam Al-Qur'an, wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak
Bahwa Zulaikha itu sangat cantik, punya kehormatan, kedudukan, jabatan yang luar biasa. Sona dengan Yusuf, syahwatnya udah gak ketahan, akhirnya dia rela untuk melakukan sebuah tindakan yang gak pantas. Sampai Yusuf diajak masuk ke dalam sebuah kamar, ditutup semua pintu dan jendela, lalu Yusuf dipanggil, "Hai Talak, kesini Yusuf," untuk memperturutkan nafsu. Ini kan jadi budak nafsu. Makanya banyak sekali Bapak Ibu, orang itu ada yang tahan diuji dengan kekayaan, ada yang nggak tahan diuji dengan kekayaan, ada juga yang tahan diuji dengan jabatan, ada juga yang nggak tahan diuji dengan jabatan. Dulu waktu belum punya jabatan, dia bagus. Waktunya sholat ke masjid, waktunya ngaji. Nah giliran punya jabatan, itu udah beda Pak. Dia akan punya segala macam dalih untuk membela dirinya. Kenapa nggak ke masjid? Aduh, ini lagi sibuk ngurusin umat. Begitu jawabnya. Kenapa nggak ngaji? Waduh, lagi barengan ada acara di sana. Terus akan begitu. Tanpa disadari itu Pak. Dia akan terus membela itu. Makanya di sini nafsu itu benar-benar akan menyebabkan orang menjadi terhina. Tapi kalau sabar menjadi mulia. Orang yang dalam kondisi tidak sabar, contoh dalam kondisi dia mungkin kehidupannya sederhana, katakanlah miskin, tapi dia sabar, tetap dia akan terhormat kalau sabar. Contoh sabar itu begini, walaupun dia nggak punya, dia nggak mau minta. Itu contoh sabar Pak. Walaupun dia nggak punya, dia nggak mau minta. Itu sabar. Sehingga orang tetap menaruh hormat pada orang itu. Tapi kalau dia nggak punya terus minta-minta, maka jatuhlah kehormatan dia. Jatuh kehormatan, terhinakan karena nggak ada sabar di situ. Karena sabar ini sebagai separuh dari keimanan itu sabar. Ada orang yang nggak sabar karena kehidupan miskinnya, dia nggak sabar jadi orang miskin. Akhirnya juga melakukan segala cara, menghalalkan segala cara. Ada yang merampok, ada yang maling, ada yang korupsi, ada juga yang miara tuyul. Ada nggak Bu? Babi ngepet. Itu masih ada loh Bu. Masih ada. Makanya orang sering tanya, Ustadz ini kan zaman teknologi, apa masih ada orang-orang melakukan tindakan seperti itu? Masih, justru lebih banyak, saya bilang gitu. Kenapa demikian? Karena sekarang itu walaupun orang ngakunya orang modern, serba teknologi, tapi imannya tipis. Imannya tipis sehingga gampang untuk tidak sabar, gampang tergoda, sehingga dia rela menghalalkan segala cara untuk memperturutkan nafsunya. Maka di sini sabar ini bagian yang sangat penting. Kalau nggak sabar, Bapak akan jatuh oleh nafsunya, terhinakan. Contoh lagi orang yang nggak sabar Bu, kalau nggak sabar, gara-gara perkara sepele, rumah kejual. Percaya nggak Pak? Wih, gara-gara lipstik Bu, itu rumah bisa kejual. Iya. Yang di bibir tuh apa namanya? Lipstik. Gara-gara lipstik itu rumah bisa kejual. Kenapa? Nggak sabar. Pertama beli lipstik warna pink. Udah tuh kebeli, lipstik kan murah. Berapa lipstik Bu? Yang bermerek lah. Ya anggaplah 30.000, 50.000 ya. Saya nggak pernah beliin lipstik jadi nggak tahu saya. 10.003. Anggap saja 50.000. Itu yang bermerek tuh udah. Itu kan anggap kita murah. Tapi karena nggak sabar, begitu lipstik dipakai, dia merasa cakep nih bibir. Udah kelihatan pink cakep. Cuman dia nggak sabar, aduh, tapi kok nggak matching ya sama jilbabnya. Lipstik pink masa jilbabnya? Akhirnya dia berpikir bagaimana caranya biar jilbab ini matching dengan lipstik yang warna pink. Ya akhirnya kan beli jilbab, betul? Beli jilbab.
Jilbab udah kebeli pink juga, matching nih, dia ngaca, bibir udah pink, jilbabnya juga pink, kan udah matching itu Bu. Tapi masih nggak sabar, begitu dia ngaca bercermin, loh kok bajunya kok nggak pas begini. Akhirnya kan karena merasa bajunya nggak matching, beli baju kan, beli baju. Kalau orang nggak sabar pasti beli Bu. Ngutang juga dibelain, emang nggak sabar, suka nurutin nafsu, ngutang dibelain. Udah, akhirnya kebeli tuh baju, jilbabnya pink, bibirnya pink, bajunya pink. Kondangan deh dia, kondangan. Tasnya belum ya, tasnya belum, sendalnya belum, kondangan dia. Cuman malah salah mau kondangan doang tuh Pak. Akhirnya dia kondangan, ya nggak ada kendaraan, jalan kaki, nggak mau deh, maunya punya motor. Akhirnya kan suaminya kan diperas, harus beliin motor, duit nggak ada, ngutang, DP motor berapa? 3 juta. Sekarang 500.000 dapat motor kan? Dapat, ngutang lagi. Ntar motor udah dapat kondangan, ternyata pulang kondangan luntur, bedaknya luntur, gincunya luntur, protes, ngamuk, nggak sabar, saya mau kayak orang-orang. Gimana? Kemana-mana bawa mobil, kemana-mana pakai mobil. Ya udah, pengen punya mobil, nggak punya duit, gadein deh sertifikat rumah untuk beli mobil. Kebeli, tapi cicilan nggak kebayar, hilang nggak itu rumah? Banyak orang seperti itu Bu. Gara-gara apa? Nafsu. Makanya jangan heran orang banyak ditinggalin warisan oleh orang tuanya, tanah ambar-ambaran, kontrakan 10 pintu, habis ludes, warisan habis, rumah kejual, akhirnya ngontrak. Terjadi nggak itu? Di tempat saya ada, nggak usah disebut namanya. Nggak tahu di sini aja apa enggak. Di masjid mah nggak ada ya. Ada. Ya itu tadi, nurutin nafsu. Udah punya rumah bagus, tapi pengen kayak punya tetangganya, tingkat, bikin 2 lantai. Akhirnya bikin 2 lantai. Bangunan nggak selesai-selesai, akhirnya ya gadein sertifikat. Rumahnya jadi, sertifikatnya nggak bisa ketebus, ya ujung-ujungnya rumahnya ya hilang lagi. Banyak sekali Pak orang yang melakukan tindakan karena nurutin nafsu dan berujung pada penyesalan. Apapun itu, selama kita nurutin nafsu pasti berujung penyesalan. Makanya kalau kita melakukan sesuatu, pertimbangkan ini dorongannya nafsu atau memang iman. Kalau memang nafsu jangan, kalau memang iman ayo perjuangkan. Ini penting Pak. Cuman orang itu sering kebingungan memilah ini dorongan nafsu apa iman, ini dari hati apa dari nafsu. Orang sering keder Pak. Banyak sekali orang yang menentukan jodoh. Saya kasih contoh, saya tanya, kamu udah yakin dengan si perempuan ini? Yakin Ustadz, saya ini cinta dari hati. Begitu nikah 3 bulan cerai Bu, nikah 3 bulan cerai, terbukti bahwa itu bukan hati. Sampai saya pancing begini, kamu cinta sama dia kenapa? Ya satu, dia dari keluarga baik, dia udah sarjana, dia juga lumayan cantik Ustadz. Saya bilang, berarti kamu cintanya bukan hati tapi nafsu. Malah bengong dia. Lu kok begitu Ustaz? Orang itu kalau cintanya dengan hati, dia nggak akan bisa ngomong apa-apa. Kenapa kamu cinta dia? Ah udah, pokoknya saya cinta aja. Nah, itu namanya cinta dari hati. Kenapa kamu cinta dia? Kan dia pesek. Biarin Ustaz, pesek juga saya seneng. Itu namanya cinta hati. Kenapa cinta sama dia? Dia hitam loh. Biarin, hitam mah manis gitu. Jadi hati, kalau dari hati itu Pak, itu nggak bisa diukur dengan definisi dia cantik, dia punya jabatan, dia lulus saja, nggak bisa diukur begitu. Itu pokoknya dasarnya apa? Ya cinta aja.
Nah, di sini maksud saya seringkali orang kebingungan memilah ini dorongan hati atau dorongan nafsu, sehingga yang terjadi adalah penyesalan. Oleh karena itu, biar kita pintar memilah ini hati apa nafsu, Pak, maka sering saya sampaikan latihan dzikir sirri. Latihan dzikir sirri. Tidak, dzikir sirri itu nggak disuarakan, diam mulutnya, hatinya bergerak. Itu dzikir sirri. Kalau Bapak bisa begitu, maka Bapak tidak akan bingung menjalani kehidupan ini. Mantep, apa-apa mantep, karena dorongannya hati. Jadi orang nggak gampang bingung, mau kerja bingung, mau nikah bingung, mau bikin rumah bingung terus orang urusannya itu. Nah, maka latihan dzikir sir atau dzikir siri, dzikir yang di dalam hati, kita akan dituntun oleh Allah, karena Allah memantulkan cahayanya lewat hati. Kalau hati bersih, maka cahayanya besar. Kalau cahayanya besar, maka kita akan mantap menapaki kehidupan ini dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.